Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yani Ayu Fitrianingrum, NIM B100180337 akan sedikit memaparkan hasil resume jurnal internasional dengan judul Factors Impeding Global Human Resource Management Transformation: The Case of South African Multinational Corporation. Di dalam jurnal ini mengulas literatur tentang apa saja tantangan dalam transformasi sumber daya manusia global. Latar belakang dari jurnal ini yaitu banyaknya perusahaan multinasional di seluruh dunia baru-baru ini mengalami berbagai tantangan dalam mengadopsi praktik manajemen sumber daya manusia global melintasi batas-batas global. Masing-masing perusahaan berjuang untuk menduplikasi praktik di antara anak perusahaan mereka yang tersebar secara budaya dan geografis karena adanya praktik yang dinamis dan kompleks dalam manajemen sumber daya manusia. Fokusnya sekarang cukup menuntut bagaimana mengubah sumber daya manusia global secara berkelanjutan menjadi proses bisnis inti yang dapat mencapai hasil bisnis yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengeksplorasi tantangan terkini yang dialami sumber daya manusia global selama periode 2010 sampai 2014. Metodologi penelitian yang digunakan yang pertama, desain, menggunakan desain deskriptif, kuantitatif, dan eksplorasi. Yang kedua, populasi, yaitu terdiri dari ahli manajemen sumber daya manusia yang bekerja di multinational corporation yang berbasis di Provinsi Gauteng, Afrika Selatan. Multinational corporation beroperasi di berbagai sektor yang meliputi retail, manufaktur, perbankan, keuangan, transformasi dan logistik, akuntansi, barang konsumen, konsultasi bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, serta pertambangan. Yang ketiga, pengumpulan data menggunakan kuesioner terstruktur yang dikelola sendiri, digunakan sebagai instrumen pengumpulan data utama dalam penelitian ini. Kuesioner terdiri dari 16 pertanyaan di bawah 3 dimensi luas dari tantangan manajemen sumber daya manusia global, yaitu implementasi perubahan, perencanaan tenaga kerja dan kepegawaian, serta manajemen tinjauan kinerja. Yang keempat, pendekatan sampel. Pendekatan sampel menggunakan purposive sampling dalam studi dengan berdasar bahwa elemen dari mana data harus dikumpulkan harus merupakan kasus yang homogen. Yang kelima, analisis statistik dengan menggunakan uji integritas data yang dilakukan melalui penerapan teknik statistik yang relevan dengan program SPSS versi 21 untuk Windows. Yang keenam, struktural validasi. Sebelum melakukan analisis faktor, terlebih dahulu dilakukan analisis Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO untuk mengetahui kesesuaian ukuran sampling dengan analisis faktor. Nilai KMO digunakan untuk menentukan apakah data sesuai untuk analisis faktor dan analisis komponen utama. Hasil penelitian. Hasil penelitian statistik deskriptif. Berdasarkan hasil yang disajikan dalam tabel 4.1, statistik berarti menunjukkan bahwa para eksekutif human resource rata-rata setuju bahwa semua faktor yang dieksplorasi tetap menjadi tantangan dalam transformasi human resource global. Dalam istilah perkiraan, semua faktor mencetak skor rata-rata sama dengan 4, mencerminkan bahwa responden utamanya setuju bahwa faktor-faktor tersebut merupakan tantangan. 4.2 Konsistensi internal. Jumlah minimum yang diterima secara keseluruhan
bounce back alpha untuk reliabilitas skala sebesar 0,743. Hal ini menunjukkan bahwa item instrumen penelitian reliable, dengan kata lain, item instrumen penelitian memenuhi ketentuan konsistensi internal. 4.3 Validasi struktural item. Nilai tes KMO dan Bartlett dari semua konstruksi menunjukkan bahwa adanya kecukupan sampling. Nilai eigen mencerminkan jumlah komponen yang diekstraksi, sementara lebih dari setengah varian di semua komponen dicatat oleh item individu yang disediakan di bawah setiap dimensi utama dari tantangan transformasi sumber daya manusia global. 4.4 Analisis komponen utama dimensi. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis komponen utama yang dilakukan, manajemen bakat strategis muncul sebagai tantangan faktor paling signifikan dalam transformasi sumber daya manusia global. Secara keseluruhan, hasil Principal Component Analysis atau PCA menunjukkan bahwa manajemen talent strategis tetap menjadi tantangan paling signifikan dalam transformasi sumber daya manusia global, diikuti oleh perencanaan tenaga kerja strategis, penyelarasan global kebijakan dan prosedur sumber daya manusia, dan penolakan terhadap perubahan. Dari penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa temuan utama dari studi ini menunjukkan bahwa tantangan yang sedang dialami dalam transformasi sumber daya manusia global termasuk implementasi perubahan, rekrutmen karyawan, undang-undang ketenagakerjaan di negara tuan rumah, dan manajemen kinerja dan tinjauan. Dengan latar belakang hasil analisis tersebut, maka proporsi penelitian ini tidak dapat ditolak. Berdasarkan temuan tersebut, sangat penting bahwa ahli manajemen sumber daya manusia yang bekerja di multinational corporation lintas batas secara konsisten meninjau efektivitas kebijakan dan prosedur yang mereka terapkan dalam transformasi sumber daya manusia global. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.